Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Syaputrama dengan NIM 1202408080 dari Prodi Arsitektur kelas TPB 57. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program dengan konsep percabangan perolangan arai. Dan materi yang saya ambil yaitu dari bidang fisika dengan hukum OHM dan bidang matematika dengan bangun dasar. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Pertama-tama, mari kita ulas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk materi pertama yaitu hukum ohm. Bunyi hukum ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum ohm dinamai dari ahli fisika Jerman yaitu Georg Simon Ohm. Hukum ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, dan kuat arus dalam rangkaian listrik. Nah, setelah kita pahami tentang pengertian dan manfaat dari hukum ohm, sekarang kita juga harus memahami tentang rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan I kali R, dengan keterangan V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, R adalah hambatan dengan satuan ohm. Rumus di atas juga bisa kita cari untuk mencari kuat arus listrik dan hambatannya. Untuk lebih mudahnya, kita gunakan piramida seperti di bawah ini. Nah, kita tinggal membalik-balikannya saja. Untuk materi kedua yaitu bangun ruang. Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi dua kelompok, antara lain bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar yaitu seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung terdiri atas kerucut, tabung, dan bola. Untuk lebih lengkapnya kita bahas di Flogarithms dan C++-nya. Di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan, dan ulang. Kemudian ada code sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, name, dan kelas sebagai identitas saya dalam membuat program ini. Dan selanjutnya di bawahnya kita bisa lihat seperti ada bulatan kecil yang biasa kita sebut dengan konektor yang fungsinya untuk menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Kemudian ada pula seperti simbol panah yang kita biasa sebut flow direction yang fungsinya sebagai penghubung antara garis satu dengan garis yang lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan dalam program. Yang pertama ada output tegangan, yang kedua output kuat arus, dan yang ketiga adalah output hambatan. Kemudian saya memasukkan input sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang kita inginkan. Lalu kita masuk ke dalam pilihan yang pertama yaitu tegangan. Di sini kita diminta untuk memasukkan rumus keluaran dari tegangan yaitu V sama dengan I kali R. Dan lanjut ke dalam rumus yang kedua yaitu keluaran kuat arus, yaitu rumusnya I sama dengan V per R. Dan yang ketiga keluaran hambatan dengan rumus R sama dengan V per R. Jika kita sudah selesai dengan memasukkan rumus-rumus tersebut, berarti kita dapat menyimpan hasil program dan tugas yang sudah kita buat. Dan yang terakhir yaitu jika kita ingin mengulang program tersebut, kita pastikan hanya memilih dari ketiga program ini seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan. Jika tidak, maka hasilnya akan error. Dan yang terakhir juga, jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih iya atau tidak. Selanjutnya kita memasuki ke dev C++-nya. Mula-mula untuk memulai program kita ketikkan include your stream, include string using namespace, lalu integer main. Selanjutnya kita ketikkan code dibarengi dengan pengisian data diri kita seperti name, nama, dan kelas. Jika sudah, kita akhiri dengan handle titik koma, yang mana ini untuk mengakhiri
pekerjaan di dalam kalimat tersebut. Lalu lanjut ke dalam do. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyusunan program hukum kita masukkan code, lalu seperti ini code pilihan 1-3 untuk ditampilkan untuk output datanya. Kita masuk ke dalam pilihan pertama, yaitu tegangan. Kita masukkan code, lalu tegangan dan juga rumus tegangannya tersebut. Lalu tidak lupa kita deklarasikan if else-nya, dan juga di sini ada fungsi chain yang dalam program yaitu untuk input data. Selanjutnya kita masuk ke dalam pilihan kedua yaitu kuat arus. Kita masukkan pula rumusnya dan juga deklarasikan else if-nya. Lalu kita masuk ke dalam pilihan ketiga yaitu hambatan. Kita masukkan juga rumusnya, kita deklarasikan else if-nya. Dan jika selesai, kita lalu masuk ke dalam code ini untuk mengecek keerorannya. Jadi kalau kita misal memasukkan angka di selain 3 angka ini, maka hasilnya akan error. Dan untuk mengakhirinya kita selalu handle dan titik koma. Nah, kita sudah selesai. Lalu kita masuk ke dalam compile and run-nya. Kita bisa mengklik icon ini atau F11 untuk mempermudah. Kita tunggu sampai keluar. Nah, jika sudah keluar, kita akan masuk ke dalam pencarian nilainya. Kita akan cari tegangan, kuat arus atau hambatan. Misalnya kita akan cari tegangannya dahulu. Tegangan V sama dengan I kali R. Masukkan I. Misalnya kita memasukkan 15. Lalu R-nya adalah misalnya 3. Lalu kita akan dapat hasilnya 1, 2, 3. Nah, hasilnya adalah 45 volt. Lalu di sini juga kita ada program akan mengulang atau tidak. Misalnya kita akan mengulang, ya. Kita akan mencari apalagi nih, misalnya kuat arus. Nah, kita ketikkan angka 2. Nah, di sini kita masukkan rumusnya V. Misalnya V adalah 6 dan R adalah 3. Kita akan dapat hasilnya yaitu 2 ampere. Nah, jika selesai, kita akan mengulang atau tidak. Misalnya kita tidak, kita ketik tidak dan program akan selesai. Nah, di sini saya membuat konsep variabel string pilihan dan ulang. Kemudian kita masukkan code sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan dalam program. Nah, di sini saya membuat output yang pertama yaitu nama, NIM, dan kelas, yang mana ini sebagai identitas saya dalam program yang akan saya buat. Lalu di bawahnya ada sebuah icon konektor. Nah, lalu ke bagian sini ada flow direction atau simbol panah. Selanjutnya kita masuk ke beberapa output yang ingin dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan program. Nah, yang pertama adalah keluaran volume kubus. Yang kedua adalah volume balok. Yang ketiga volume prisma segitiga. Yang keempat ini tambahan yaitu output keluar jika kita ingin keluar dari program ini, dan juga ada output pilihan yang mana ini sebagai pendeklarasian untuk memilih pilihan program yang ingin kita jalankan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada real array dan real hasil, yang mana ini berfungsi untuk mengumpulkan nama atau variabel dalam satu program. Selanjutnya di sini kita masukkan pilihan. Yang pertama yaitu volume kubus. Lalu kita masukkan juga rumus-rumusnya. Lalu masuk ke dalam pilihan kedua
volume balok kita juga masukkan rumus-rumusnya. Lalu bagian ketiga volume prisma segitiga, seperti sama halnya seperti yang lainnya, kita masukkan juga rumus-rumusnya. Dan di sini kita masuk ke bagian pilihan yang keempat, yaitu untuk mengecek error atau tidaknya kita dalam memasukkan kode. Nah, misalkan kita memasukkan kode di luar dari 1, 2, 3 atau 4 ini, maka hasilnya akan error. Nah, kita sudah selesai. Lalu di bagian yang terakhir ada output, kita akan mengulang atau tidak. Nah, misalnya kita akan mengulang, kita klik ya. Jika tidak, kita pilih tidak. Bagian ini sudah selesai dan kita masuk ke dalam bagian C++ nya. Pertama-tama kita harus ketikkan include your string, include string using namespace, dan integer mainnya. Lalu kita masuk ke bagian code untuk mengisi bagian data diri kita seperti nama, NIM, dan kelas. Dan harus selalu diakhiri dengan angle titik koma, yang mana untuk mengakhiri pekerjaan di dalam kalimat tersebut. Nah, selanjutnya kita menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Lalu kita masukkan code seperti program menghitung volume dari 3 bangunan ruang ini. Seperti ini. Code 1, volume kubus, 2, volume balok, 3, volume prisma segitiga, code 4 keluar. Lalu ada code pilihan 1 sampai 4. Dan juga di sini ada fungsi chain yang mana adalah untuk input data. Kemudian juga ada double yang berfungsi untuk menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya kita ketik if sebagai pilihan, di mana digunakan untuk memilih antara nomor-nomor berikut. Nah, ini pilihan pertama yaitu mencari dari volume kubus tersebut. Lalu kita masukkan juga if dan else-nya, tidak lupa. Lalu bagian kedua volume balok, kita juga deklarasikan if else-nya. Bagian ketiga volume prisma segitiga, kita deklarasikan if else-nya juga. Lalu selanjutnya untuk bagian keempat kita lalu deklarasikan if else-nya juga. Untuk pemrograman selesai. Nah, selanjutnya jika sudah semua, kita masuk ke bagian pengecekan, yaitu code masukkan antara 1, 2, 3 atau 4. Nah, misal kita memasukkan di luar antara 1, 2, 3, 4 tersebut, maka hasilnya akan error. Selanjutnya kita bagian yang terakhir else dan if untuk pengulangan iya atau tidak. Nah, dan yang terakhir ada juga while, yang mana sebagai program perulangannya. Nah, program kita sudah selesai. Kita masuk ke dalam bagian compile and run. Kita bisa mengeklik simbol ini atau F11 untuk lebih cepatnya. Mari kita klik. Nah, di sini sudah muncul program menghitung volume dari 3 bangun ruang. Kita akan masuk ke volume kubus dulu, mungkin yang untuk pertama. Nah, kita masukkan sisinya. Berapa sisinya? Kita misal ada 4. Nah, volume kubus dengan sisi 4 adalah 64 dengan satuan meter kubik. Nah, selanjutnya kita bakal mengulang atau tidak. Misal kita mengulang, kita ketik ya. Nah, kita akan
memilih lagi kita akan mencari volume apa, misalnya balok. Nah, masukkan panjangnya adalah 4 dan lebarnya adalah 8. Nah, tingginya adalah 8 juga. Nah, hasilnya adalah 256. Nah, setelah itu apakah kita akan mengulang lagi atau tidak? Misal kita tidak, maka kita ketik tidak dan program akan selesai. Nah, mungkin sampai sini yang saya bahas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.